Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku. Di pembelajaran 2 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SPDP di halaman 10 sampai dengan 22. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi kelas dan tema sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat tema lain, kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada rekomendasi playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat tema lain dari kelas 4, berarti pilih ini, klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 4, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5. Nanti bisa klik putar semua, tapi video langsung otomatis terputar dari awal, atau mau lihat daftarnya bisa klik lihat playlist lengkapnya. Nanti munculnya seperti ini, ya. Nah, di sini adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, ya, pembelajaran berapa, atau dari halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai ya. Kata Udin, setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Ya. Nih, Siti sedang berangan-angan menjadi peneliti tumbuhan ya. Nah, nih Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar halaman rumah Siti di bawah ini ya. Selanjutnya, sebutkan hewan apa yang ada di belakang rumah Siti. Ya, apakah kamu melihat kupu-kupu hinggap pada bunga yang sedang mekar? Kamu tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Nah, mana ya? Ini ya kupu-kupunya ya, sedang hinggap di bunga yang sedang mekar. Nah, ini lagu kupu-kupu ya adik-adik. Lagunya ciptaan Ibu Sud, nanti boleh nyanyikan bersama teman-teman. Ditunggu arahan Bapak Ibu Guru ya untuk lagu ini. Nah, kemudian bagaimana adik-adik menyanyikan lagu kupu-kupunya? Apakah kamu menyanyikannya dengan cepat? Apakah menyanyikannya dengan lambat? Bagaimana perasaanmu jika lagu itu dinyanyikan dengan cepat? Nah, tadi Karina contohkan ya, saya menyanyikannya dengan cepat. Saya merasa gembira menyanyikan lagu itu dengan cepat, ya, karena merasa senang karena melihat kupu-kupu yang lucu. Kemudian berikutnya, setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Nah, ada lagu lagi nih ya, judulnya Tik Tik Bunyi Hujan. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga yang cepat. Cepat lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah yang menunjukkan tempo lagu ya. Nah, ini dia istilah-istilahnya. Ada largo lambat sekali, lento lebih lambat, ada gio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, kemudian vivace lebih cepat, presto cepat sekali. Sekarang kita amati lagi penulisan lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan. Nah, perhatikan tanda tempo yang ada pada lagu tersebut, kemudian cocokkan dengan keterangan atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu. Ya, kita coba lihat yang pertama, tanda tempo apakah yang terdapat pada kupu-kupu yang lucu? Kita coba lihat ya, kupu-kupu yang lucu. Nah, di sini ada keterangannya ya, dia lento. Ya, kemudian kalau yang tik-tik bunyi hujan, dia sedang. Nah, sedang itu berarti adalah andante. Ya, Karina sudah jawabkan di sebelah kanan. Kemudian berikutnya, carilah notasi lagu yang lain. Ya, kemudian amati temponya. Nah, Karina contohkan naik delman, nadanya adalah allegro atau cepat. Nah, tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antara adik-adik yang ingin menjadi pemain biola? Ya, nah ini ada puisi judulnya Cita-Citaku. Ya, suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu.
Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah jalani, semua cobaan lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah itu contoh ya. Kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Judulnya tadi adalah cita-cita ya adik-adik. Kemudian coba buatlah judul lain sesuai dengan isi puisi tersebut. Ya bisa jadi pemain biola. Ya. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah bait? Tadi ada 4 ya baitnya. Bait itu seperti ini, ya. 1, yang ini 2, ini mulai dari sini 3, ya. Kemudian berikutnya berapa baris? Nah, kalau baris yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masingnya ada 4 bait, ya. Kemudian berikutnya perhatikan kembali puisi cita-citaku. Amati bunyi vokal di setiap kata akhir, ya. Ini musik berarti i, ya. Ini mendayu u, berbisik sik i, ya, i. Nah, ini untuk mu u. Kemudian yang ini u a, ya. Lalu ini i a a. Apa kesimpulanmu setelah mengamati bunyi akhir baris-baris pada setiap bait puisi? Nah, berdasarkan kesimpulan ya, puisi di atas memiliki rima yang teratur karena bunyi akhir pada baris puisi di atas teratur. Ya, karena tadi ini ada polanya ya. Ini i a a, kemudian yang ini u a. Jadi ada pola rimanya, rima atau iramanya. Kemudian sekarang kita coba tentukan dari puisi ini akhirnya apa. Yang ini mari i, yang ini mekar a, menari i, mekar a. Ya, jadi i a. Ini sudah Karina contohkan di sebelah kanan. Kemudian berikutnya bunyi akhir pada baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya tadi ai, atau lebih dikenal dengan ab. Ya, rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Ya, pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ab. Setiap baris terdiri 4 atau 5 kata. Nah, carilah sebuah puisi anak, ya. Kemudian dari berbagai sumber informasi kamu dapat mencarinya dari majalah dan lainnya. Nah, apakah kesimpulanmu? Nah, kesimpulannya adalah tadi ya adik-adik ya, sama seperti yang tadi bahwa kesimpulannya itu adalah puisi biasanya memiliki rima ya. Nah, nanti adik-adik cari, lalu nanti kesimpulannya boleh adik-adik mencontoh dari kesimpulan yang Karina buat. Apakah teratur atau tidak rimanya ya. Kemudian kata Siti, menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Lalu jawab Lani, iya tapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja. Tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Nah, ini contohnya ya, adik-adik ada kepompong. Ya, ini boleh kita baca dulu ya nanti. Kemudian, nah ini kita akan langsung atau Karina jelaskan dulu deh. Nih ya, ini ada metamorfosis kupu-kupu. Ya, kita mulai dari nomor 1 ini. Ya, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya seperti ini. Ya. Nah, lalu yang ini adalah telur kupu-kupu yang sudah menempel di daun. Lalu telur menetas mengeluarkan larva seperti ini ya, atau ulat. Lalu dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, itu ya, daur hidup dari kupu-kupu. Kemudian belalang. Nah, belalang mulai dari yang pertama ini, belalang dewasa yang siap bertelur. Lalu ini adalah telur belalang, ya, ini nimfa tak bersayap, belum ada sayapnya. Baru kemudian yang sudah muncul sayapnya. Nah, berikutnya kita sekarang akan berdiskusi tentang daur hidup kupu-kupu dan belalang ya. Kita akan membedakan perbedaannya apa. Nah, perbedaannya adalah kupu-kupu sebagai contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan belalang sebagai hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis ya?
Nah, daur hidup kupu-kupu memiliki perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi, tahap perubahan ya adik-adik ya metamorfosis itu. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Karina contohkan beberapa, ada katak, nyamuk, lalat, kumbang, semut, lebah, dan kupu-kupu. Lalu yang tidak sempurna ada jangkrik, kecoa, rayap, dan kutu daun. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.